warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat ngaji dimanapun anda berada, bagaimana antum-antum semua kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun, tetap dalam Islam, tetap dalam iman, dan tetap dalam kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji yang berbahagia, alhamdulillah hari ini masih berjumpa kembali dengan saya Pak Awe di channel saya, channel sederhana yang semoga memberikan manfaat bagi sesama. Amin. Sobat ngaji yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, melanjutkan yang kemarin tentang ilmu tajwid. Hari ini kita masuk ilmu tajwid yang bagian yang kedua. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang huruf hijaiyah dan hukum nun mati dan tanwin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum mim mati. Hukum mim mati. Seperti apa sih hukum mim mati? Mari kita belajar bersama. Yang sudah paham kita ulang-ulang kembali, karena pada dasarnya yang namanya ilmu itu akan hidup dengan cara diingat-ingat. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu adalah dengan cara mengingat-ingat, dan matinya ilmu adalah dengan cara menyepelekan ilmu. Jangan mentang-mentang sudah paham lalu kita menyepelekan ilmu. Lah, nyong wis pernah kayak gue. Nah, itu yang tidak bagus, yang akan menyebabkan matinya ilmu yang ada pada seseorang. Sebelum kita belajar tentang ilmu tajwid, mari bersama kita luruskan niat kita semata-mata untuk mendapat rahmat dan ridho Allah. Yang kedua, kita awali ngaji kita dengan membaca doa hendak belajar atau mengaji. Seperti apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa bagi sobat ngaji yang belum subscribe channel sederhana saya ini, silahkan di subscribe. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau, saya tidak memaksa, bagi yang berkenan saja. Kalau yang tidak subscribe, semoga subscribe. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dan dimanfaatkan dalam kehidupan, karena ketika saya memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu jauh lebih bermakna daripada subscribe yang kalian berikan kepada saya. Tapi kalau ada yang mau subscribe, tidak apa-apa. Terima kasih saya ucapkan, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik kepada antum-antum semua. Kita mulai, sobat ngaji dimanapun anda berada. Hukum mim mati. Hukum mim mati pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama ada yang disebut sebagai ikhfa syafawi, ada yang namanya idgham mithlain, ada yang namanya idhar syafawi. Lupa? Itu kan kemarin sudah. Ya, kemarin itu yang sudahnya itu ikhfa tanpa syafawi. Lalu yang idgham juga sudah, tapi bukan idgham mithlain. Juga idhar ini juga sudah, tapi bukan syafawi. Syafawi itu artinya ini apa? Lidah. Itu syafawi, syafatain, lidah dua ini syafatain. Nah, kalau ikhfa itu artinya kemarin samar. Kalau idgham artinya dengung. Kalau idhar, nah artinya jelas. Lanjut kita ke pembahasan lebih dalam lagi, yaitu ikhfa syafawi. Oh ya, sebelum sampai ke situ, orang yang paling baik di antara kita adalah yang belajar ilmu Al-Quran lalu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita semua, di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran
lalu mengajarkannya kepada orang lain. Maka mari bersama-sama kita belajar, kalau sudah bisa kita mengajarkannya kepada orang lain. Bisa kepada anak didik kita, bisa kepada anak kita suatu hari nanti, diajarkan kepada adik kita, atau bahkan kita bisa mengajarkan kepada orang tua. Kita mulai yang ini, yang Ikhfa Syafawi. Oke, klik Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi. Ikhfa itu artinya samar, Syafawi artinya bibir ya. Jadi Ikhfa Syafawi kapan terjadinya? Ikhfa Syafawi terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi gampang, kalau Ikhfa Syafawi itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka sudah pasti itu namanya hukum bacaan Ikhfa Syafawi. Nah, lalu bagaimana cara membaca Ikhfa Syafawi? Cara membacanya adalah dengan didengungkan, dengan panjang harokat dengan panjang dua harokat. Ini hurufnya cuma satu, gampang. Cara membacanya juga gampang, dengan cara didengungkan dengan sedikit samar. Contohnya di sini ada. Perhatikan yang warna merah. Di sini mimnya itu dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati. Lalu bertemu dengan huruf ba. Ba-nya kebetulan di sini dalam keadaan kasroh. Ini juga sama, mim sukun bertemu dengan ba. Ya, bertemu dengan ba yang warna merah ini, sobat ngaji dimanapun Anda berada. Lalu ini juga sama, mim sukun bertemu dengan ba. Ini juga sama, mim sukun bertemu dengan ba. Lalu ini juga sama, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lah, gimana sih tetawi cara membacanya? Kita belajar bersama-sama, antum-antum di mana? Di rumah, di kamar, dimanapun boleh mengikuti. Kita belajar bersama-sama, karena pada dasarnya saya juga masih belajar bersama kalian. Yang namanya belajar itu setiap saat, sepanjang masa. Belajar setiap saat dan belajar sepanjang hayat. Cara membacanya, wa may ya'tasim billah. Ulangi, wa may ya'tasim billah. Lah, kalau ini kemarin hukum nun sukun bertemu dengan ya, maka namanya hukum bacaan idgham bi ghunnah. Lah, kebetulan yang ini yang kita bahas. Wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah. Tidak boleh dibaca wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah. Itu tidak bisa. Secara ilmu tajwid tidak tepat. Harus dibaca ya'tasim billah. Oke, contoh yang kedua. Wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin. Nah, tidak bisa dibaca wa ma hum bi kharijin, tidak bisa seperti itu. Yang betul wa ma hum bi kharijin. Selanjutnya, contoh selanjutnya, taqikum, salah, taqikum ba'sakum, taqikum ba'sakum. Nah, wahum bada'ukum anfusakum bittikhadikum, anfusakum bittikhadikum. Jadi tidak bisa dibaca anfusakum bittikhadikum, tidak bisa. Jadi harus dibaca dengan agak didengungkan, dengan panjang dua harokat atau dua ini ya, dua panjangnya. Oke, kita lanjutkan. Semoga sudah paham yang Ikhfa Syafawi. Lebih baiknya itu nanti ketika dibaca, kalian praktekkan ketika membaca Al-Quran. Nah, karena yang namanya ilmu tajwid itu paling baik
belajarnya adalah dengan cara dipraktekkan langsung di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, sobat ngaji dimanapun Anda berada, ada yang namanya idgham mithlain. Apa sih idgham mithlain? Idgham mithlain itu terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Ini lebih gampang lagi sobat ngaji, yaitu cuma kalau ada mim mati bertemu dengan mim, gampang sekali. Nah, idgham mithlain ini memiliki beberapa nama. Di setiap daerah kadang penyebutannya berbeda-beda. Jadi kalau ada temanmu yang mengatakan itu namanya idgham mithlain, oh salah, itu namanya idgham mimi. Ada yang mengatakan idgham syafawi, itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya itu merujuk kepada satu hukum bacaan, yaitu hukum bacaan idgham mithlain. Nama lainnya idgham mithlain, idgham syafawi, ada yang namanya idgham mimi. Yang paling familiar di kalangan murid-murid itu idgham mimi, karena mim bertemu dengan mim. Oke. Selanjutnya cara membacanya sih bagaimana, Tat? Nah, cara membaca idgham mithlain adalah dengan cara menyuarakan mim rangkap atau ditasydid dengan samar-samar dengan panjang 2 harokat. Nah, ini contoh bacaannya sama. Ini mim sukun, mim mati bertemu dengan mim. Ini mim sukun bertemu dengan mim, lalu mim sukun bertemu dengan mim lagi, ini mim bertemu dengan mim. Ini lebih gampang sobat ngaji, karena hanya kita itu memperhatikan kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, hurufnya cuma satu. Kalau yang tadi yang namanya ikhfa syafawi itu bertemu dengan ba, kalau ini bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, cekicus. Cara membacanya mithlahum ma'ahum, mithlahum ma'ahum. Tidak bisa dibaca mithlahum ma'ahum, tidak bisa. Terus tadi mana? Ini ajrahum marratain, ajrahum marratain. Nah, fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun. Boleh. Tidak bisa dibaca fi qulubihim maradun, tidak bisa. Terus ini wa in kuntum, maaf, wa in kuntum maradha, wa in kuntum, maaf, wa in kuntum maradha, wa in kuntum maradha. Nah, ini ada beberapa bacaan. Ini ikfa biasa, ini ada ikfa lagi, dan yang ini ada idgham mimi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas. Idhar syafawi itu kapan terjadinya? Adalah apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena mim dan ba sudah digunakan untuk hukum bacaan yang tadi. Yang pertama, kalau mim itu digunakan untuk idgham mimi, sementara ba digunakan untuk ikhfa syafawi. Nah, berarti ini huruf hijaiyah yang kemarin yang ada 30 itu dikurangi mim dan ba, maka adalah hukum baca atau adalah huruf dari idhar syafawi. Berarti ada 28an lebih huruf idhar syafawi. Ngerinya gampang atau cara menandainya itu gampang. Ketika bertemu dengan selain mim dan ba, maka itu bacaan idhar syafawi. Nah, idhar syafawi dibaca dengan jelas, dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya. Ini mim bertemu dengan wawu. Nah, ini berarti idhar syafawi. Ini mim bertemu dengan ha, maka idhar syafawi. Ini mim bertemu dengan jim, maka idhar
syafawi. Terus ini mim sukun bertemu dengan fa, maka idhar syafawi. Lalu ada mim sukun bertemu dengan ta, maka namanya idhar syafawi. Lalu bagaimana Pak cara membacanya? Cara membacanya kita belajar bersama. Fi amwalihim haqqun. Nah, kalau tadi kan didengungkan, kalau ini tidak karena idhar. Fi amwalihim haqqun. Terus ini am ja'alu, am ja'alu, tidak bisa dibaca am ja'alu, tidak bisa, harusnya am ja'alu. Terus ini ka'am sali, ka'am sali. Nah, terus ini la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, tidak bisa dibaca la'allakum tattaqun, itu tidak bisa. Contohnya kalau kita membaca suratul Fatihah itu ada di lafaz yang hampir terakhir. Oh, terakhir. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan tidak boleh dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, salah, tidak boleh. Harusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ta. Cara agar kita lebih mudah memahami hukum-hukum bacaan tajwid setelah kita mempelajari teori-teorinya yang meliputi tadi ada ikhfa syafawi, idgham mithlain, dan idhar syafawi. Agar lebih memahaminya lagi, langsung dipraktekkan dengan membaca Al-Quran. Karena yang namanya teori saja itu tidak cukup, maka perlu untuk dipraktekkan secara langsung. Bacalah Al-Quran kapanpun, ya, setiap saat boleh. Sisakan waktumu atau kamu sempatkan waktumu untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita di yaumul akhir. WhatsApp yang kamu baca, chattingan yang kamu cermati setiap saat, story yang kamu lihat, koran yang kamu baca, itu belum tentu akan memberikan kemanfaatan di dunia, apalagi di akhirat. Tapi kalau yang namanya Al-Quran, kamu baca sehari satu ayat, sehari satu lembar, sehari 2 lembar, insya Allah akan memberikan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Mari kita senantiasa nasihat menasehati dalam ketaatan, nasihat menasehati dalam kesabaran, dan nasihat menasehati dalam ketakwaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas materi selanjutnya. Semoga senantiasa istiqomah. Ada salahnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.